Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Matius pasal 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, seorang sahabat pernah bercerita tentang pengalaman pelayanan mereka yang menurut saya sangat menyentuh hati semua orang. Suatu ketika beliau memberitakan firman Tuhan kepada warga binaan, salah seorang dari jemaat atau warga binaan datang untuk memohon doa agar didoakan karena hidupnya hanya tinggal beberapa hari, karena ternyata atas kelakuan atau perbuatan jahat yang dia lakukan, dia dijatuhi hukuman mati. Tentu kita sebagai orang yang diminta untuk mendoakan akan sulit untuk menjawab ataupun menenangkan hatinya. Apa yang harus kukatakan agar dia bisa tenang? Tetapi hal yang membuat kita takjub pun, mengapa di masa-masa sulitnya, di hari-hari terakhirnya pun dia tetap datang mendengarkan firman Tuhan, datang untuk tetap didoakan. Seharusnya masa-masa sulit itu mungkin akan membuat dia berdiam diri, marah, stres, ataupun melakukan hal-hal yang membuat dia bisa lepas dari jerat hukum itu. Namun kedatangannya untuk didoakan, menurut kita itu adalah perbuatan yang benar. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam firman Tuhan di pagi hari ini, Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang apa yang dirasakan oleh Yesus. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus merasakan ketakutan yang sangat besar akan apa yang Yesus hadapi pada saat itu dan hari esok, bahwa Yesus akan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Perkataan ini bukan mau mengatakan bahwa Yesus itu lemah, bahwa Yesus itu tidak benar-benar anak Tuhan, tetapi secara kemanusiaannya Yesus takut. Yesus takut untuk menghadapi. Namun yang Yesus katakan kepada murid-murid adalah apa yang Yesus rasakan, bukan apa yang Yesus pikirkan. Dalam doanya Yesus berkata, Tuhan, biarlah kiranya cawan ini lalu, penderitaan ini lalu, tetapi di atas semuanya ini, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupanku. Bapak Ibu saudara terkasih, Yesus memiliki rasa takut. Semua orang memiliki rasa takut. Tetapi jangan pernah kita membiarkan rasa takut itu menggagalkan rencana Tuhan, menggagalkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena memang kenyataannya adalah rasa takut bisa mengubah prinsip seseorang. Ketika seseorang takut akan kemiskinan, takut akan masa depan, takut akan kesehatannya, maka mungkin dia akan berpikir untuk mencari jalan keluar yang lain, untuk mencari solusi yang jauh lebih baik baginya. Rasa takut bisa membuat orang tidak bertindak, sehingga sebelum bertindak pun seseorang sudah gagal. Tetapi seperti yang dikatakan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Bapak Ibu saudara terkasih, semua orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang menakutkan, membuat kita merasa seperti ingin mati. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Seperti Yesus yang mengalami masa-masa sulit, Yesus datang kepada Tuhan karena kita percaya
ada Tuhan yang selalu menolong dan menyertai kita, menguatkan kita, bahkan mungkin memegang tangan kita ketika kita menghadapi masalah sesulit apapun. Bapak Ibu Saudara terkasih, agar kiranya tidak pernah terjadi kita mengeluh persoalan kita mengungkapkan persoalan kita kepada seseorang, tetapi kita menuntut Tuhan yang bertindak. Kita mengungkapkan persoalan kita, pergumulan kita kepada semua orang, tetapi kita marah karena Tuhan tidak menolong kita. Yang seharusnya kita lakukan, serahkan segala persoalan, serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Demikianlah Yesus datang kepada Tuhan, membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mari kita tetap mengutamakan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita, karena pastinya kehendak Tuhan adalah kehendak terbaik. Oleh karena itu, masalah, rasa sulit, rasa takut jangan pernah merusak iman kita. Jangan pernah mengubah kesetiaan kita, karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati menyertai kami, tuntun dan berkati kami selalu Tuhan. Ketika kami menghadapi masa-masa sulit ataupun masa yang menakutkan, kami percaya Engkau Tuhan akan selalu menolong kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.